tidak suka dengan gunting pita. Dia tidak suka dengan mukul gong, tapi yang dia suka, katanya, saya lebih suka ketika bersama-sama rakyat, bersama-sama masyarakat, bisa kerja bareng, bisa berpikir bareng, bisa mencari solusi bareng. Nah, pemimpin. Selamat pagi, masih tetap bersama Miskawi Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi trending begitu. Yang lagi trending kita hari ini Durian Blackstone. Nah, Durian Blackstone itu dipamerkan oleh seorang tokoh nasional di mana mengajak masyarakat untuk makan durian Blackstone. Sebenarnya bukan persoalan kita makan durian Blackstone-nya. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah disuruh makan durian Blackstone, belum beli, mohon maaf, sudah tentunya. Loh, kenapa kok seperti itu? Banyak pikiran, ini harganya berapa ya? Apakah cukup dompet saya ya? Nah, itu juga perlu difikirkan. Bukan hanya persoalan mengajak masyarakat makan durian Blackstone, tapi tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Apakah masyarakat saat ini butuh makan durian Blackstone? Sebenarnya hari ini kita tidak butuh itu. Kita hari ini dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat memprihatinkan, tentunya kita hari ini membutuhkan pekerjaan yang layak. Itu yang kita butuhkan. Kita bisa melihat sebuah kasus yang terjadi di berbagai daerah dengan berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah PHK yang dilakukan secara besar-besaran. Nah, belum lagi orang tua tidak mampu membayar biaya SPP karena lebih berat dengan biaya studi tour. Harga beras yang cukup mahal. Antara yang didapatkan dan dikeluarkan itu tidak imbang. Jadi tidak masalah atau berbagai permasalahan-permasalahan sampai dia tidak menemukan sebuah solusi, akhirnya bunuh diri, gantung diri, biaya rumah sakit yang mahal, biaya pengobatan yang cukup mahal. Jadi pada intinya masyarakat butuh itu sekarang. Masyarakat tidak butuh durian Blackstone. Nah, ini tentunya yang perlu difikirkan oleh para pejabat-pejabat negara. Ayo kita berikan contoh kepada masyarakat. Kita butuh pemimpin-pemimpin teladan yang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Misalnya satu contoh, pemimpin-pemimpin yang mau dan berani turun mendekat kepada masyarakat. Karena memang tugasnya seorang negara atau tugasnya pejabat negara itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dia mampu mata, telinga, perasaan, itu harus peka dengan masyarakat. Harus peka dengan rakyat. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat, negara harus tahu itu.
Jadi rakyat itu tidak butuh wacana-wacana saja. Rakyat itu tidak butuh branding-branding saja. Rakyat itu tidak butuh omon-omon saja. Nah, tapi rakyat hari ini butuh kehadiran para pejabat negara, makan, tidur bersama mereka. Nah, ini sudah dicontohkan sekali lagi oleh pejabat negara kita, yang tentunya pejabat itu berasal dari keluarga tak mampu, keluarga tidak punya. Bahkan sempat dia pernah menjadi tukang ojek. Sempat dia menjadi tukang ojek. Nah, tetapi karena mereka berasal dari keluarga tidak mampu dan dia ditunjuk menjadi seorang wakil rakyat, menjadi seorang pemimpin rakyat. Jadi pada akhirnya dia tahu tentang kondisi rakyat. Tapi berbeda dengan para pejabat yang memang kehidupannya penuh dengan kekayaan, kebutuhannya sudah pernah terpenuhi, tapi ketika dia menjadi seorang wakil rakyat atau dia menjadi seorang pemimpin, rata-rata dia hanya melihat ke atas, tapi dia jarang melihat ke bawah. Nah, siapa dia? Dia adalah Kang Deddy Mulyadi. Memang kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi menuai pro dan kontra. Ada yang bilang mengada-ngada, ada yang bilang dia sebagai gubernur konten, ada yang bilang jangan-jangan dia ingin mencalonkan jadi capres. Bahkan sekelas kementerian saja kadangkala tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tapi ada sesuatu yang menarik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apa yang dia katakan? Selama kebijakan-kebijakannya untuk rakyat, selama kebijakan-kebijakannya mampu memberikan solusi kepada masyarakat, walaupun dia banyak tekanan-tekanan dari para pejabat-pejabat atau ormas-ormas atau preman-preman, sekali lagi, dia tidak akan gentar untuk melaksanakan program-programnya. Nah, memang mencari pemimpin atau mencari sosok yang seperti itu memang sangat sulit. Memang sangat sulit. Dia bisa memberikan contoh sekali lagi. Dia tidak takut kotor. Dia tidak takut sakit. Tapi dia bersama-sama rakyat, bersama-sama masyarakat, ikut kerja bakti misalnya. Nah, kan ada kejadian ketika banyak gorong-gorong yang tersumbat. Kang Deddy dia tidak main perintah. Dia tidak main-main surat. Dan dia tidak suka dengan gunting pita. Dia tidak suka dengan mukul gong. Tapi yang dia suka, katanya, saya lebih suka ketika bersama-sama rakyat, bersama-sama masyarakat, bisa kerja bareng, bisa berpikir bareng, bisa mencari solusi bareng. Nah, pemimpin itu jarang seperti dia. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan dia nanti akan
mencalonkan sebagai capres, bisa jadi itu juga doa. Kenapa saya katakan bisa jadi itu doa? Karena kalau saya melihat televisi, bahkan melihat YouTube, sekelas menteri, sekelas pejabat-pejabat tinggi, itu yang muncul hanya Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada yang lain. Bahkan persoalan pagar laut aja hilang. Bahkan persoalan korupsi saja sudah hilang. Pokoknya tontonan-tontonan itu membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Itu sebenarnya adalah energi. Itu awal dari sebuah permulaan. Bahwa Kang Deddy bukan hanya menjadi branding nasional, tapi menjadi branding internasional. Mari kita dukung kebijakan-kebijakannya. Nah, saya tidak dalam rangka menyalahkan kebijakan-kebijakan pimpinan-pimpinan lain, tetapi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini tentunya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Kenapa? Biar masyarakat tahu, biar rakyat tahu apa yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Misalnya, kita tahu nggak kalau pemimpin itu ikut bersih gorong-gorong? Tidak tahu kalau misalnya tidak ada yang mempublishnya. Nah, kalau itu dikerjakan oleh para pemimpin-pemimpin kita di wilayah-wilayah lain, ini tentunya rakyat akan tahu. Wilayah Kalimantan akan tahu apa yang sudah dikerjakan oleh pejabatnya. Rakyat Jawa Timur juga akan tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat negaranya. Bahkan rakyat Jawa Tengah, rakyat Papua, rakyat Sulawesi, rakyat Sumatera juga akan tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat negaranya. Jadi tidak perlu takut sebenarnya kalau pemimpin-pemimpin kita justru viral. Yang penting adalah viral karena pekerjaannya, viral karena prestasinya, bukan justru viral karena korupsinya. Loh, kalau sekarang kan banyak pejabat-pejabat viral karena korupsi. Banyak pejabat-pejabat viral karena melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal buruk. Tetapi mari kita rubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Nah, pola pikir yang positif itu manakala para pemimpin-pemimpin kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk inspirasi pagi hari ini. Tentunya ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk saya pribadi, Miskawi kebangsaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam hormat saya pribadi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetaplah berbuat kebaikan. Insya Allah dengan kebaikan kita akan menyemainya nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.